Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Husnilisa dari program studi manajemen dengan NIM 23500091319. Pada video ini saya akan mempresentasikan latar belakang penelitian hingga kerangka pemikiran penelitian dengan judul Pengaruh Identitas Merek dan Brand Image terhadap penjualan ciblak di CV Bintang Mas Putra Snack. Perkembangan industri kuliner, khususnya makanan ringan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Banyak pelaku usaha menghadirkan produk snack dengan rasa yang hampir sama dan harga yang kompetitif. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan bisnis semakin ketat. Konsumen menjadi lebih mudah berpindah dari satu merek ke merek lain apabila merasa ada produk yang lebih menarik atau lebih murah. Fenomena ini juga terjadi pada produk makanan ringan ciblak milik CV Bintang Mas Putra Snack. Berdasarkan data penjualan 6 bulan terakhir, penjualan produk ciblak mengalami fluktuasi. Pada bulan April dan Agustus terjadi penurunan penjualan dibanding bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan penjualan produk, padahal perusahaan sudah memiliki berbagai varian rasa dan tetap cukup dikenal di wilayah Bandung Barat dan sekitarnya. Kondisi inilah yang menjadi gap atau kontradiksi data dalam penelitian ini. Fenomena yang menarik untuk diteliti adalah konsumen ternyata belum memiliki loyalitas yang kuat terhadap merek ciblak. Sebagian besar konsumen lebih mempertimbangkan harga dan rasa dibanding identitas merek produk. Akibatnya, konsumen mudah berpindah ke produk pesaing yang memiliki harga lebih murah namun rasa yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa identitas merek dan brand image diduga belum cukup kuat dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan fenomena tersebut, maka masalah penelitian yang diangkat adalah mengenai penjualan produk ciblak. Penjualan dijadikan sebagai variabel dependen atau variabel terikat karena penjualan merupakan dampak akhir yang ingin ditingkatkan oleh perusahaan. Adapun faktor yang diduga memengaruhi penjualan adalah identitas merek dan brand image. Identitas merek berkaitan dengan nama merek, logo, kemasan, dan ciri khas produk. Sedangkan brand image berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas, reputasi, dan kepercayaan terhadap merek. Kedua variabel tersebut dipilih berdasarkan hasil observasi lapangan dan didukung penelitian terdahulu. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Reasoned Action dan Fishbane dan Agent. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh sikap dan persepsi yang dimiliki terhadap suatu objek atau merek. Dalam penelitian ini, identitas merek dan brand image mempengaruhi persepsi konsumen yang kemudian berdampak pada keputusan pembelian dan penjualan. Middle rank teori pada penelitian ini menggunakan teori identitas merek dan Kapferer dan teori brand image dari Keller. Menurut Kapferer, identitas merek merupakan elemen pembeda yang menunjukkan karakter suatu merek. Sedangkan menurut Keller, brand image adalah persepsi konsumen terhadap merek berdasarkan pengalaman dan informasi yang diterima. Dimensi-dimensi tersebut kemudian dijadikan indikator penelitian dan penyusunan kuesioner. Dalam penelitian ini, identitas merek dan brand image diduga memiliki hubungan positif terhadap penjualan. Semakin kuat identitas merek dan semakin baik citra merek di mata konsumen, maka penjualan produk diperkirakan akan meningkat. Mode visual penelitian menunjukkan bahwa identitas merek dan brand image sebagai variabel independen memengaruhi penjualan sebagai variabel dependen. Hipotesis penelitian terdiri dari 3 hipotesis. Hipotesis pertama menyatakan bahwa identitas merek mempengaruhi terhadap penjualan. Hipotesis kedua menyatakan bahwa brand image berpengaruh terhadap penjualan. Dan hipotesis ketiga menyatakan bahwa identitas merek dan brand image secara simultan berpengaruh terhadap penjualan. Model matematis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda.
Persamaan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh identitas merek dan brand image terhadap penjualan produk Ciblak. Demikian presentasi mengenai latar belakang penelitian hingga kerangka pemikiran penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.